Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait strategi-strategi melakukan investasi sosial. Beranggotakan Antipidianingsih I34190086, Cynthia Ranindaya R I34190120, Indriwardi Habriana I34190124. Masuk ke identifikasi permasalahan atau ancaman di tiap bacaan. Jadi bacaan pertama yang berjudul analisis hubungan pertumbuhan pertanian terhadap pengangguran di Indonesia. Poin yang pertama yaitu pengangguran adalah salah satu masalah sosial ekonomi yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Poin yang kedua yaitu sektor pertanian mendominasi ekonomi pedesaan. Namun, produktivitasnya yang rendah menyebabkan upah yang diterima oleh masyarakat dari sektor ini pun rendah. Lalu, yang terakhir yaitu adanya keterhubungan tidak langsung antara pertumbuhan pertanian dan juga pengangguran nasional. Lalu, untuk bacaan yang kedua, yang berjudul Peranan Pertanian dalam Mengatasi Masalah Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketahanan Pangan. Poin yang pertama yaitu perlunya langkah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan melihat prospek industri berbasis pertanian. Lalu poin yang kedua, perlunya perbaikan distribusi pendapatan, dan yang terakhir yaitu kebijakan harga pangan yang tidak efektif meningkatkan ketahanan pangan. Lalu bacaan yang ketiga dengan judul Impor Bablas Stok Minim, Mafia Pangan Pesta Saat Corona. Poin yang pertama, menjelang bulan puasa, hampir semua harga komoditas pangan meroket. Contohnya bawang putih, bawang bombay, dan gula. Lalu impor dari negara luar, tetapi karena ada kebijakan lockdown menyebabkan jalur industri tersendat. Dan distribusi di dalam negara tidak merata. Lalu penimbunan pangan pertanian oleh importir atau pelaku usaha menyebabkan kenaikan harga pangan pertanian di pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bacaan 4 yang berjudul Ada Ancaman Krisis Pangan Dunia, Jokowi Mau Hilangkan Impor. Di sini menjelaskan tentang krisis pangan akibat pandemi COVID-19 dan kekeringan. Bacaan 5 yang berjudul Perlindungan Terhadap Desa dan Petani sangat penting untuk mengantisipasi kebutuhan pangan pasca pandemi COVID-19. Di sini berisi tentang desa sebagai sumber pokok pangan, menyarankan kebijakan agar tidak ada orang yang keluar masuk ke desa. Tak perlu biaya, fokuskan saja dana desanya, harusnya didorong untuk memproduksi secara masif pangan di pedesaan. Lalu petani sawit terhambat oleh delaying supply. Hubungan desa dan kota bukan hanya hubungan bersifat ekonomi, ikatan sosial juga terjadi. Selanjutnya bacaan 6 itu yang berjudul Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19. Yang menjelaskan tentang wabah pandemi COVID-19, para petani hortikultura dan peternak ayam ras menjerit karena hasil panen yang melimpah tidak dibarengi dengan permintaan pasar. Petani kesulitan menjual hasil pertaniannya dikarenakan minimnya permintaan. Banyak petani yang terpaksa menjual hasil panennya ke tengkulak. Karena itu, akibat adanya PSBB, pedagang yang tadinya ingin membeli hasil panen petani dikarenakan ada pembatasan dan harus dikarantina terlebih dahulu, pedagang menjadi enggan untuk membeli. Gagasan investasi sosial yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan ancaman krisis pangan di Indonesia akibat pandemi COVID-19 saat dan setelah pandemi, yaitu pemerintah bekerja sama dengan program CSR berupa Agent Community Development dan BUMDes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, untuk mewujudkan gagasan investasi sosial yang kami sarankan, maka kita melakukan 4 area aksi. Pertama, mengenai kebutuhan data dan instrumen data. Jumlah pengangguran dan petani di Indonesia harus kita ketahui untuk merealisasikan investasi sosial tersebut. Kedua, produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Ketiga, efektivitas kinerja program dari CSR dan BUMDes. Dan keempat, data dari Global Hunger Index mengenai posisi pangan di Indonesia harus dibutuhkan data yang valid. Kemudian langkah atau aksi yang kedua adalah penguatan kebijakan, seperti pemerintah menjalin kemitraan dengan program CSR dalam hal pemberdayaan masyarakat.
Kemudian, pemerintah bisa mengoptimalkan fungsi dari BUMDes seperti pada bidang pemasaran produk dari hasil pertanian. Dan yang aksi ketiga berupa inovasi. Inovasi yang ditawarkan berupa adaptasi pasar, yaitu petani perlu menyesuaikan keadaan di tengah pandemi ini, terutama kondisi pasar. Kemudian, pemerintah dan CSR menyediakan lahan, dana atau modal, bibit, alat, dan teknologi pertanian, serta melakukan pelatihan dan pendampingan agar petani mampu menggunakan teknologi dan bantuan lainnya secara optimal supaya hal yang dilakukan atau investasi sosial ini berkelanjutan. Dan terakhir, bekerja sama dengan platform startup untuk memasarkan hasil pertanian kepada masyarakat. Dan aksi yang keempat yaitu pendanaan inklusif. BUMDes menyalurkan dana desa untuk mendukung terwujudnya inovasi yang telah dibuat seperti penyediaan bibit dan pemasaran produk pertanian. Dan yang terakhir, perusahaan atau CSR mengalokasikan dana untuk program kerjasama dengan pemerintah, seperti dana untuk membeli alat pertanian dan pendampingan para petani dalam penggunaan alat tersebut. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk analisis kami. Sekian dan terima kasih.